Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Andini Ayudia, Prodi Psikologi Islam kelas 1C. NIM saya 430402500093. Di sini saya akan mengkaji tentang artikel yang berjudul Sejarah Perkembangan Tasawuf yang ditulis oleh Faradina Stiorini dan diterbitkan oleh Maliki Interdisciplinary Journal atau MIJ. Volume 2 nomor 6. Ini berisikan pembahasan tentang perjalanan panjang perkembangan tasawuf dalam Islam selama 14 abad. Tasawuf dipahami sebagai bagian dari syariat Islam yang berfokus pada penyucian jiwa untuk mencapai kedekatan, cinta, dan kesatuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada artikel ini, perjalanannya dibagi menjadi 5 masa, yaitu masa pembentukan, masa pengembangan, masa konsolidasi, masa falsafi, dan masa pemurnian. Di sini kita akan membahasnya satu persatu secara singkat sesuai dengan isi artikel. Yang pertama itu ada masa pembentukan. Tasawuf berasal dari fase kezuhudan, yang dimana pada saat itu umat Islam awalnya menolak kehidupan duniawi dan hanya berfokus pada ibadah. Masa pembentukan berlangsung dari abad ke-1 sampai abad ke-3 Hijriah. Tokoh pentingnya ada Hasan al-Basri. Pemikiran Hasan al-Basri itu menjadi salah satu dasar munculnya ajaran tasawuf, terutama pada konsep penyucian hati atau tazkiyah al-nafs. Dan ada Rabi'ah al-Adawiyah, yang ajaran yang dibawa olehnya berfokus pada ketulusan hati dan cinta murni kepada Allah atau ishqa ilahi. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap kemerosotan moral setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Adalah masa pengembangan. Pada abad ke-2 hingga ke-4 Hijriah, istilah seperti sufi mulailah digunakan dan fokus tasawuf mulai dibagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang jiwa atau psikologis, akhlak, dan metafisika. Setelah itu muncullah konsep fana atau melebur dengan Tuhan dan ittihad atau penyatuan. Tokoh-tokohnya antara lain ada Abu Yazid al-Bustami, Al-Hallaj, dan Junaid al-Baghdadi. Pada masa ini, dua aliran yang berkembang yaitu tasawuf Sunni itu berpijak pada Al-Quran dan Sunnah, dan sedangkan ada tasawuf semi falsafi yang cenderung bersifat metafisik dan simbolik. 3. Masa konsolidasi. Masa konsolidasi terjadi pada abad ke-5 Hijriah. Pada masa ini terjadi perdebatan antara dua aliran tersebut. Tasawuf Sunni menang berkat pengaruh Imam Al-Ghazali yang menegaskan bahwa tasawuf sejati harus sesuai Al-Quran dan hadis. Imam Al-Ghazali menyatukan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf menjadi sistem etika spiritual Islam yang moderat. 4. Masa falsafi. Abad ke-6 Hijriah menandai munculnya tasawuf falsafi, yaitu gabungan antara tasawuf dan filsafat. Tokohnya meliputi Suhrawardi dan Al-Maktul, tokoh hikmah al-Isyraq atau filsafat iluminasi, Ibnu Arabi pencetus Wahdat al-Wujud, dan Umar bin Farid sebagai penyair mistik yang menyampaikan ajaran tasawuf melalui keindahan bahasa dan kedalaman rasa spiritual. Tasawuf ini menekankan panteisme dan konsep Wahdat al-Wujud atau kesatuan eksistensi. Fokusnya bergeser dari praktik spiritual ke aspek metafisika. Pada masa ini memiliki dampak dan pengaruh, yaitu mengangkat tasawuf ke level intelektual dan filosofis. Akan tetapi menimbulkan perdebatan di kalangan ulama karena dianggap terlalu rasional dan sulit dipahami oleh orang-orang awam. 5. Masa pemurnian. Mulai abad ke-7 Hijriah, tasawuf mengalami kemunduran. Meskipun muncul tokoh seperti Ibnu Arabi dan Jalaluddin Rumi, gerakan tasawuf kehilangan inovasi dan banyak terjebak pada formalitas tarekat. Namun, esensi tasawuf tetap menekankan penyucian hati dan kedekatan dengan Allah sebagai tujuan utama. Pada masa ini, ulama mengembalikan ajaran tasawuf ke ajaran Al-Quran dan Sunnah, karena para ulama ingin membersihkan tasawuf dari pengaruh filsafat dan praktik yang dianggap menyimpang. Pengaruhnya adalah membentuk arah baru dalam dunia Islam menuju tasawuf yang lebih murni. Salah satu tokoh penting pada masa ini adalah Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi yang mengajarkan keseimbangan antara syariat dan hakikat. Penulisan artikel ini adalah
Yang pertama, agar pembaca dapat lebih mengetahui tentang kebenaran pengembangan tasawuf dari masa ke masa. Dan yang kedua itu ada agar pembaca dapat lebih memahami bagaimana perkembangan tasawuf dan memudahkan pencarian sumber-sumber tentang sejarah tasawuf. Kelebihan dan kelemahan artikel. Kelebihannya itu pertama, topik sejarah pengembangan tasawuf relatif komprehensif dan memberikan gambaran historis yang luas. Dan yang kedua, karya terbit di jurnal akademik sehingga melalui proses peer review dan tertulis secara resmi. Kelemahannya, yang pertama, tanpa kejelasan metode penelitian, sulit mengevaluasi validitas data dan analisisnya. Yang kedua, kemungkinan ada bias interpretasi karena kajian sejarah banyak mengandalkan literatur sekunder dan penafsiran dari penulis. Kesimpulannya, tasawuf merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang menekankan dimensi spiritual dan moral. Sejarahnya terbagi ke dalam 5 fase utama, ada pembentukan, pengembangan, konsolidasi, falsafi, dan pemurnian. Perjalanan ini menunjukkan bagaimana tasawuf berevolusi dari kesederhanaan spiritual menuju kompleksitas filosofis, lalu kembali mencari kemurnian dalam ajaran Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.